Halo guys, penyembah Tuhan atau penyembah Trey MBG. Selamat datang di channel The Silent Majority. Konten ini hanya berisi audio karena kami malas ngedit. Kalian bisa mendengarnya sambil melakukan kegiatan yang lebih produktif atau sambil rebahan. Langsung saja. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang di mana semuanya tampak melakukan gerakan yang sama, mengucapkan kalimat yang sama, dan menunjukkan kepatuhan yang seragam. Namun di balik mata mereka, tersimpan sebuah rahasia yang tidak berani mereka ucapkan. Di Indonesia, data statistik seringkali menyuguhkan potret sebuah bangsa yang hampir 100% religius. Sensus penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan angka-angka fantastis yang mengklaim bahwa hampir setiap warga negara menganut salah satu agama resmi. Namun, jika kita berani melihat melampaui kolom agama di KTP, jika kita berani masuk ke dalam celah-celah diskusi anonim di internet, atau mendengarkan bisikan di kafe-kafe remang di kota besar, kita akan menemukan sebuah realitas yang jauh berbeda. Ada sebuah pergeseran tektonik yang sedang terjadi di bawah permukaan masyarakat kita. Sebuah fenomena yang saya sebut sebagai kebangkitan diam-diam para pencari kebenaran di luar struktur dogmatis. Kita tidak sedang berbicara tentang gerakan pemberontakan yang berisik, melainkan tentang pengunduran diri secara mental dari konsep-konsep ketuhanan tradisional. Fenomena ini nyata, logis, dan yang paling penting, sedang bertumbuh lebih cepat daripada yang berani diakui oleh otoritas manapun. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin pemikiran ini, saya perlu memberikan sebuah catatan penting. Pembahasan ini bukan bermaksud untuk menyerang keyakinan pribadi siapapun atau mendiskreditkan institusi tertentu secara serampangan. Ini adalah sebuah bedah analitis, sebuah upaya skeptis untuk memahami mengapa sebuah masyarakat yang secara historis sangat lekat dengan spiritualitas mulai menunjukkan tanda-tanda sekularisme internal yang akut. Kita akan menyentuh area-area yang selama ini dianggap tabu, menggugat kemapanan logika yang selama ini jarang dipertanyakan, dan melihat data dari sudut pandang yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang. Jika Anda merasa bahwa mendiskusikan keraguan adalah sebuah pelanggaran, mungkin narasi ini akan menantang ketenangan Anda. Namun, bagi Anda yang sering bertanya-tanya, mengapa dunia di sekitar Anda tampak semakin tidak sinkron dengan ajaran-ajaran lama, maka perjalanan pemikiran ini adalah untuk Anda. Kita akan mencoba memahami sebuah anomali, bagaimana sebuah negara yang secara hukum mengharuskan ketuhanan, justru melahirkan generasi yang secara intelektual mulai meninggalkan konsep tersebut. Mari kita mulai dengan skeptisisme dasar terhadap angka. Di Indonesia, menjadi ateis atau tidak beragama secara administratif adalah sebuah kemustahilan praktis. Sistem birokrasi kita dirancang sedemikian rupa sehingga seseorang dipaksa untuk memilih satu dari beberapa identitas yang disediakan. Hal ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai religiusitas statistik. Jutaan orang mungkin mencantumkan agama di identitas mereka hanya sebagai syarat untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan, tanpa sedikit pun memiliki keterikatan emosional maupun intelektual terhadap doktrin tersebut. Jika kita menggunakan pendekatan skeptis, kita harus berasumsi bahwa data resmi adalah sebuah fasad. Ketika seseorang tidak memiliki pilihan untuk mengatakan tidak, maka jawaban ya mereka kehilangan nilai kebenarannya. Inilah titik awal dari kebangkitan diam-diam itu. Ia lahir dari keterpaksaan administratif yang kemudian berkembang menjadi alienasi intelektual. Orang-orang ini ada di sekitar kita. Mereka adalah rekan kerja Anda, anggota keluarga Anda, atau mungkin diri Anda sendiri yang secara fisik hadir dalam ritual, namun secara pikiran telah berkelana jauh melampaui batas-batas wahyu. Apa yang memicu ini? Apakah ini sekedar tren global atau ada sesuatu yang lebih spesifik dalam konteks keindonesiaan kita? Secara logis, setiap aksi memiliki reaksi. Tekanan yang terlalu kuat untuk menyeragamkan pemikiran seringkali justru menciptakan ruang hampa yang menuntut untuk diisi dengan pemikiran kritis. Di dekade terakhir, akses terhadap informasi telah menghancurkan monopoli kebenaran yang dulu dipegang oleh para pemuka agama. Dahulu, pertanyaan-pertanyaan sulit tentang asal-usul alam semesta, moralitas, dan paradoks penderitaan hanya bisa dijawab melalui teks suci. Namun sekarang, seseorang hanya perlu melakukan beberapa klik untuk menemukan penjelasan kosmologi, evolusi, dan filsafat eksistensial yang menawarkan logika yang lebih kokoh bagi pikiran yang skeptis.
Internet bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan menjadi inkubator bagi keraguan yang selama ini dipendam sendirian. Di sana, mereka menemukan bahwa mereka tidak aneh, mereka tidak sendirian, dan yang paling penting, mereka tidak lagi merasa berdosa hanya karena menggunakan akal budi mereka untuk bertanya. Jika kita membedah lebih dalam, kebangkitan diam-diam ini bukan sekadar tentang penolakan terhadap Tuhan, melainkan sebuah mosi tidak percaya terhadap struktur otoritas yang selama ini memonopoli kebenaran. Secara logis, ketika akses informasi menjadi demokratis, tembok-tembok dogma yang dibangun selama berabad-abad mulai retak. Dahulu, seorang pemuka agama di sebuah desa kecil adalah sumber pengetahuan tertinggi. Apa yang ia katakan tentang penciptaan, moralitas, dan akhirat diterima tanpa syarat karena tidak ada pembanding. Namun hari ini, seorang remaja di pelosok daerah yang memiliki koneksi internet dapat membandingkan klaim-klaim teologis tersebut dengan teori Big Bang, biologi evolusi, atau neuroscience. Skeptisisme muncul ketika ada diskrepansi yang terlalu lebar antara apa yang diajarkan sebagai kebenaran mutlak dengan apa yang bisa dibuktikan secara empiris. Pikiran manusia, secara alami, cenderung mencari pola yang konsisten. Ketika narasi agama mulai terasa kontradiktif dengan realitas sains yang terukur, terjadilah apa yang disebut disonansi kognitif. Bagi banyak orang di Indonesia, cara termudah untuk menyelesaikan disonansi ini bukanlah dengan mendebat otoritas yang beresiko sosial, melainkan dengan mundur secara intelektual ke dalam ateisme fungsional. Secara skeptis, kita juga harus menyoroti bagaimana perilaku institusi agama dan para penganutnya justru menjadi katalisator bagi keraguan ini. Ada sebuah logika sederhana yang sering luput dari perhatian. Jika sebuah sistem nilai diklaim berasal dari sumber yang maha sempurna dan maha pengasih, maka produk sosial yang dihasilkannya seharusnya mencerminkan kesempurnaan dan kasih tersebut. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan polarisasi, intoleransi, hingga eksploitasi atas nama kesucian. Ketika seseorang melihat korupsi yang dibalut jubah religius atau kekerasan yang dibenarkan dengan ayat-ayat, logika mereka mulai bekerja. Mereka mulai bertanya, apakah sistem nilai ini memang transformatif atau hanya sekadar alat kontrol sosial? Skeptisisme ini kemudian merembet pada esensi dari keyakinan itu sendiri. Jika buah dari pohonnya terasa pahit dan beracun, maka klaim bahwa akarnya suci menjadi sangat meragukan. Fenomena lelah beragama ini bukanlah tentang kebencian, melainkan tentang keletihan logis terhadap inkonsistensi yang terus-menerus terjadi di depan mata. Selain itu, faktor urbanisasi dan gaya hidup modern memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses sekularisasi internal ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, interaksi antar manusia menjadi lebih transaksional dan berbasis pada fungsi, bukan identitas primordial. Dalam lingkungan yang kompetitif dan serba cepat, orang lebih mengandalkan perencanaan strategis, manajemen risiko, dan sains untuk bertahan hidup dibandingkan menunggu intervensi metafisika. Secara bertahap, Tuhan dipensiunkan dari urusan sehari-hari. Doa-doa digantikan oleh algoritma dan asuransi. Secara logis, semakin besar kontrol manusia atas lingkungannya melalui teknologi dan ekonomi, semakin kecil ruang yang tersisa bagi konsep keajaiban. Bagi masyarakat urban yang terdidik, ateisme seringkali datang bukan sebagai sebuah pernyataan filosofis yang dramatis, melainkan sebagai konsekuensi logis dari cara hidup yang sudah sepenuhnya sekuler secara praktis. Mereka tetap merayakan hari besar agama demi harmoni keluarga, namun secara mental, mereka sudah tidak lagi menggantungkan nasib pada entitas yang tidak bisa diverifikasi. Namun, mengapa fenomena ini harus tetap diam-diam? Jawabannya terletak pada struktur sosial dan hukum kita yang masih sangat konservatif. Secara skeptis, kita bisa melihat bahwa keterbukaan tentang ateisme di Indonesia adalah sebuah bunuh diri sosial. Ada tekanan kolektif yang sangat kuat untuk selalu tampak religius. Menjadi ateis bukan hanya soal perbedaan pendapat tentang eksistensi pencipta, melainkan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap identitas bangsa, keluarga, dan moralitas itu sendiri. Stigma bahwa tanpa Tuhan, manusia tidak bermoral masih sangat kental, meskipun secara logis moralitas bisa dijelaskan melalui evolusi kerjasama dan kontrak sosial. Akibatnya,
Mereka yang telah kehilangan keyakinan memilih untuk hidup dalam dualitas. Mereka menjadi aktor-aktor yang mahir dalam panggung sandiwara religius demi menjaga keamanan diri, pekerjaan, dan hubungan sosial. Inilah yang menciptakan ledakan jumlah penganut di data resmi, namun hampa dalam esensi. Kita sedang menghadapi generasi yang mahir berpura-pura, dan setiap harinya, kepura-puraan itu memperlebar jurang antara realitas statistik dan realitas psikologis bangsa ini. Kita harus mempertanyakan asumsi umum bahwa moralitas hanya bisa berpijak pada fondasi ketuhanan. Di Indonesia, narasi yang dominan selalu mengaitkan kebaikan dengan ketaatan agama, sementara ateisme sering disalahpahami sebagai nihilisme moral atau kecenderungan untuk berbuat jahat tanpa rasa takut. Namun, jika kita melihat secara logis, argumen ini runtuh dengan sendirinya. Banyak individu yang mulai meninggalkan dogma justru karena mereka mengejar standar moral yang lebih tinggi dan lebih konsisten daripada apa yang ditawarkan oleh interpretasi tekstual kuno. Mereka mulai melihat bahwa empati, keadilan, dan kemanusiaan adalah produk evolusi sosial yang tidak memerlukan ancaman hukuman kekal atau janji imbalan surgawi untuk bisa berfungsi. Logika skeptis mengajarkan bahwa jika seseorang hanya berbuat baik karena takut pada neraka, maka orang tersebut sebenarnya tidak benar-benar baik. Ia hanya seorang pengecut yang patuh. Sebaliknya, kebangkitan ateisme diam-diam di Indonesia seringkali didorong oleh keinginan untuk memiliki etika yang otonom, sebuah komitmen pada kebaikan yang didasarkan pada penalaran tentang penderitaan dan kesejahteraan sesama makhluk hidup, bukan karena perintah yang tidak boleh dipertanyakan. Logika narasi moral inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi keraguan yang mendalam. Ambil contoh bagaimana isu-isu kemanusiaan global diproses dalam kacamata religius di tanah air. Seringkali simpati diberikan secara selektif berdasarkan kesamaan identitas, bukan berdasarkan esensi penderitaan itu sendiri. Bagi pikiran yang kritis dan skeptis, tebang pilih empati ini terasa tidak logis dan mencederai rasa keadilan universal. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang mereka yakini secara intuitif seringkali berbenturan dengan instruksi dogmatis yang eksklusif, mereka mulai menjaga jarak. Proses ini jarang sekali dimulai dengan pernyataan Tuhan itu tidak ada. Biasanya, ia dimulai dengan pertanyaan, mengapa sistem yang katanya mencintai semua ciptaan ini memisahkan kita ke dalam kotak-kotak kebencian? Dari sana, skeptisisme merambat naik ke atas, mempertanyakan otoritas sumbernya hingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa konsep ketuhanan yang ditawarkan hanyalah proyeksi dari ego kelompok tertentu. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan peran pendidikan tinggi dan paparan terhadap metode ilmiah dalam membentuk arus bawah ateisme ini. Metode ilmiah menuntut bukti, pengujian berulang, dan keterbukaan terhadap koreksi, sesuatu yang secara fundamental bertolak belakang dengan sifat iman yang menuntut penerimaan tanpa bukti. Mahasiswa dan kaum intelektual di kota-kota besar Indonesia mulai menerapkan standar pembuktian yang sama terhadap keyakinan mereka sebagaimana mereka menerapkannya dalam laboratorium atau analisis data. Secara logis, ketika seseorang terbiasa berpikir bahwa klaim luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa, maka kisah-kisah supranatural yang dulu diterima begitu saja mulai terlihat seperti mitologi belaka. Mereka melihat bahwa sains mampu menjelaskan fenomena alam, penyakit, dan psikologi manusia dengan jauh lebih akurat dan bermanfaat daripada penjelasan metafisika. Dalam konteks ini, Tuhan bukan lagi menjadi jawaban, melainkan menjadi sebuah variabel yang tidak diperlukan dalam persamaan hidup mereka. Namun, transisi intelektual ini jarang sekali berakhir pada pengumuman publik. Mengapa? Karena secara sosiologis biaya untuk menjadi jujur di Indonesia terlalu mahal. Kita hidup dalam budaya kolektivis di mana harmoni kelompok lebih dihargai daripada integritas individu. Secara skeptis, kita bisa melihat bahwa banyak orang ateis diam-diam ini sebenarnya sedang melakukan manajemen risiko yang sangat kalkulatif. Mereka menghitung bahwa mengakui ketidakyakinan mereka hanya akan membawa drama keluarga, pengucilan sosial, atau bahkan ancaman hukum lewat pasal-pasal penodaan agama yang karet.
Maka mereka memilih jalur mimikri sosial. Mereka menggunakan bahasa-bahasa religius yang umum, ikut serta dalam ritual publik, dan tetap menjaga penampilan luar yang konformis. Disinilah letak ironi terbesarnya. Masyarakat kita mungkin merasa aman dalam balutan religiusitas yang tampak solid, padahal fondasinya sudah keropos dimakan rayap-rayap skeptisisme yang tumbuh subur di balik tembok kepura-puraan. Fenomena ini bukan lagi soal individu, melainkan tentang sebuah bangsa yang sedang berbohong kepada dirinya sendiri demi kenyamanan status quo. Kita juga harus meninjau bagaimana pergeseran struktur keluarga di Indonesia berkontribusi pada fenomena ini. Dahulu, agama diturunkan sebagai warisan yang tidak boleh digugat, sebuah paket identitas yang melekat erat dengan silsilah darah. Namun, bagi generasi yang tumbuh di era arus informasi tanpa batas, hubungan antara orang tua dan anak mulai mengalami pergeseran otoritas. Skeptisisme muncul ketika anak-anak muda melihat bahwa orang tua mereka seringkali tidak mampu memberikan jawaban rasional atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendasar. Jawaban-jawaban klise seperti "sudah dari sananya" atau "jangan terlalu banyak bertanya nanti berdosa" justru menjadi pemicu bagi pikiran yang kritis untuk mencari jawaban di luar lingkaran keluarga. Secara skeptis, pelarangan untuk bertanya adalah pengakuan terselubung bahwa sebuah sistem tidak memiliki jawaban yang logis. Inilah yang menyebabkan banyak individu mulai melakukan dekonstruksi terhadap keyakinan masa kecil mereka secara mandiri, seringkali melalui bacaan-bacaan filsafat barat atau sains populer yang mereka konsumsi secara sembunyi-sembunyi di kamar mereka. Fenomena ini juga diperkuat oleh apa yang bisa kita sebut sebagai komodifikasi agama yang kian vulgar di ruang publik Indonesia. Secara logis, ketika sesuatu yang dianggap suci berubah menjadi komoditas jualan, maka nilai sakralnya akan luntur dan berubah menjadi sekedar merek dagang. Skeptisisme tumbuh subur saat masyarakat melihat simbol-simbol religius digunakan untuk menjual produk, memenangkan kontestasi politik, atau bahkan membangun kerajaan bisnis pribadi para pemukanya. Bagi pengamat yang kritis, agama tidak lagi tampak sebagai kompas moral, melainkan sebagai industri yang sangat menguntungkan. Pola ini menciptakan sinisme yang mendalam. Mereka mulai melihat bahwa jika para aktor utama dalam sistem tersebut tampak lebih peduli pada akumulasi harta dan kekuasaan daripada nilai-nilai asketik yang mereka khutbahkan, maka mungkin seluruh fondasi sistem tersebut memang hanya konstruksi manusia. Ateisme diam-diam di sini adalah sebuah bentuk protes pasif, sebuah tindakan menarik diri dari pasar spiritual yang dianggap sudah korup secara moral dan logika. Kita juga perlu melihat peran media sosial sebagai ruang gema yang paradoks. Di satu sisi, media sosial memperkuat radikalisme, namun di sisi lain, ia juga menyediakan lubang kelinci bagi pencarian skeptis. Algoritma mungkin membawa seseorang pada konten religius, tetapi komentar-komentar anonim di bawahnya seringkali berisi kritik tajam, meme satir, dan argumen logis yang mematahkan klaim-klaim tersebut. Di Indonesia, Twitter, X, Reddit, atau forum-forum anonim menjadi tempat perlindungan bagi para ateis diam-diam ini untuk mengekspresikan pikiran mereka tanpa takut akan persekusi dunia nyata. Di sana, mereka belajar bahwa argumen teologis yang selama ini dianggap tak terkalahkan ternyata memiliki lubang logika yang besar. Pertukaran ide secara anonim ini menciptakan komunitas bawah tanah yang solid secara intelektual, namun tidak terlihat secara fisik. Mereka membangun narasi alternatif tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta yang sepenuhnya naturalistik, yang perlahan-lahan menggantikan narasi supranatural yang mereka terima di sekolah atau rumah ibadah. Keberadaan teknologi medis dan asuransi juga secara tidak langsung mengikis ketergantungan pada konsep ketuhanan dalam menghadapi krisis hidup. Doa seringkali menjadi mekanisme coping terakhir ketika manusia merasa tidak berdaya. Namun, di kota-kota besar Indonesia, akses terhadap pelayanan kesehatan modern dan pemahaman tentang probabilitas statistik telah mengubah cara orang memandang musibah dan kesembuhan. Ketika seseorang sembuh dari penyakit kritis karena intervensi bedah yang presisi atau pengobatan berbasis genom, klaim tentang keajaiban menjadi terdengar seperti anomali yang dipaksakan. Skeptisisme ini berkembang menjadi pola pikir bahwa dunia bekerja berdasarkan hukum fisika dan biologi yang tetap, bukan berdasarkan kehendak yang berubah-ubah dari entitas metafisika.
Bagi banyak profesional di Indonesia, mereka mungkin tetap berdoa secara formalitas demi menenangkan keluarga. Namun secara internal, mereka tahu bahwa yang menyelamatkan nyawa adalah sains dan yang menjamin masa depan adalah perencanaan finansial, bukan harapan pada yang tak terlihat. Kurikulum pendidikan di Indonesia menyimpan sebuah paradoks yang sangat ironis dan seringkali luput dari kritik terbuka. Di satu sisi, sistem menuntut para siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, dan metode penelitian ilmiah. Mereka diajarkan untuk meragukan hipotesis yang tidak berdasar, mencari bukti empiris, dan memahami alam semesta melalui kacamata sebab akibat yang materialistik. Namun di sisi lain, dalam gedung yang sama, mereka diwajibkan untuk mengikuti kelas-kelas dogma, di mana standar pembuktian ilmiah itu tiba-tiba harus dibuang jauh-jauh. Di kelas-kelas tersebut, keraguan dianggap sebagai kecacatan moral, dan penyerahan diri secara buta pada klaim-klaim kuno yang tidak bisa diverifikasi justru dihargai sebagai prestasi akademis. Pembelahan otak secara institusional ini, secara skeptis, adalah sebuah resep yang sempurna untuk melahirkan disonansi kognitif massal di kalangan pelajar yang kritis. Bagi pikiran yang tajam, kompartementalisasi atau pemisahan logika ini tidak akan bisa bertahan lama. Ketika seorang siswa atau mahasiswa diajarkan tentang anatomi evolusioner manusia dan umur bumi yang mencapai miliaran tahun di pagi hari, lalu di siang harinya mereka dicekoki narasi penciptaan instan dari tanah liat yang baru berumur beberapa ribu tahun, benturan logika tidak bisa dihindari. Secara perlahan, pikiran skeptis mulai bekerja. Mereka mulai membandingkan mana narasi yang bisa membangun gedung pencakar langit, menyembuhkan penyakit, dan menerbangkan pesawat, dan mana narasi yang hanya bersandar pada ketakutan emosional masa lalu. Hasil dari benturan ini seringkali adalah kemenangan diam-diam bagi rasionalitas. Generasi muda mulai melihat narasi supranatural bukan lagi sebagai fakta sejarah, melainkan murni sebagai karya sastra atau mitologi lokal. Sayangnya, demi nilai ijazah dan tekanan institusi, mereka terpaksa menuliskan jawaban yang benar secara dogma di kertas ujian, sambil secara sadar menertawakan ketidaklogisan jawaban tersebut di dalam kepala mereka sendiri. Beralih ke panggung yang lebih makro, kita harus menatap realitas sejarah politik Indonesia satu dekade terakhir dengan lensa skeptis yang dingin. Tidak ada yang lebih efektif dalam membunuh rasa hormat terhadap institusi religius selain melihatnya diubah menjadi senjata politik yang kasar. Masyarakat, terutama kaum rasionalis dan kelas menengah terdidik, telah disuguhi teater politik di mana ayat-ayat suci diobral sebagai materi kampanye murahan, dan mimbar-mimbar ibadah diubah menjadi panggung provokasi elektoral. Secara logis, ketika agama yang diklaim maha suci itu bersedia diturunkan derajatnya menjadi alat represi terhadap lawan politik atau alat untuk memanipulasi suara rakyat miskin, otoritas moralnya hancur berantakan. Orang-orang yang memiliki standar etika yang waras mulai merasa muak. Mereka melihat bahwa sentimen religius sangat mudah diorkestrasi untuk memicu kemarahan, intoleransi, dan polarisasi sosial. Lelah melihat tontonan kemunafikan ini, banyak individu memilih untuk mundur teratur dari segala bentuk afiliasi keagamaan formal. Mereka mencabut steker emosional mereka dari matriks dogmatis tersebut. Namun, pengunduran diri ini membawa beban psikologis yang tidak main-main. Hidup sebagai seorang penganut rasionalisme atau ateis di dalam masyarakat yang secara obsesif memamerkan kesalehan mengharuskan mereka untuk terus-menerus memakai topeng. Secara skeptis, kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah subkultur masyarakat yang menderita kelelahan psikologis akibat akting sosial yang berkepanjangan. Mereka harus mengangguk setuju pada percakapan yang mereka tahu secara logis salah, harus menundukkan kepala pada ritual yang bagi mereka tidak memiliki arti, semata-mata demi menghindari friksi yang tidak perlu dengan atasan, tetangga, atau bahkan pasangan mereka sendiri. Di balik senyum konformitas itu, kebangkitan nalar ini terus mengakar. Sunyi, namun mematikan bagi struktur dogma tradisional. Mari kita beralih pada sebuah paradoks filosofis klasik yang sangat relevan dengan kondisi geografis dan historis kita. Masalah penderitaan atau yang dalam ranah filsafat dikenal sebagai theodicee. Sangat sulit bagi sebuah pikiran yang analitis untuk mendamaikan konsep entitas yang maha pengasih dan maha kuasa dengan realitas dunia yang penuh dengan penderitaan acak.
Indonesia adalah laboratorium nyata untuk ujian logika ini. Kita hidup di atas cincin api Pasifik, wilayah yang secara rutin dihantam gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana hidrometeorologi. Setiap kali bencana alam berskala masif terjadi, menelan ribuan korban jiwa termasuk anak-anak yang tidak berdosa, narasi tradisional selalu bergegas menawarkan justifikasi. Bencana diklaim sebagai ujian kemuimanan, teguran, atau yang paling ekstrim, hukuman atas dosa kolektif. Namun, bagi pengamat yang skeptis, argumen ini terdengar tidak hanya tidak logis, tetapi juga secara moral sangat problematis. Menghukum sebuah kota dengan gelombang raksasa tanpa pandang bulu bukanlah cerminan dari keadilan yang agung, melainkan bukti ketidakpedulian alam semesta terhadap eksistensi manusia. Ketika penjelasan mitologis dan teologis tentang penderitaan mulai berbenturan dengan literasi sains, pergeseran paradigma tidak bisa dihindari. Pikiran yang kritis mulai memahami bahwa gempa bumi terjadi bukan karena amarah langit, melainkan karena pergeseran lempeng tektonik yang bisa dipelajari dan diukur. Ruang untuk intervensi ilahi semakin menyusut seiring dengan meningkatnya pemahaman kita tentang fisika bumi. Masyarakat terdidik mulai sadar bahwa sistem peringatan dini tsunami, edukasi mitigasi bencana, dan standar konstruksi bangunan yang tahan gempa jauh lebih efektif dalam menyelamatkan nyawa manusia dibandingkan ritual tolak bala atau doa massal di alun-alun kota. Secara pragmatis, Tuhan tidak lagi menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa ini terjadi, melainkan digantikan oleh penjelasan geologis. Penurunan ketergantungan pada penjelasan supranatural dalam menghadapi krisis eksistensial ini adalah salah satu pendorong utama mengapa banyak orang secara diam-diam mulai mengadopsi cara pandang yang murni materialistik dan sekuler. Kita harus memperhitungkan hancurnya klaim bahwa agama adalah satu-satunya benteng moralitas melalui lensa perbandingan global. Selama puluhan tahun, masyarakat kita dicekoki narasi ketakutan bahwa tanpa panduan ketuhanan, sebuah peradaban akan runtuh ke dalam jurang kebejatan, kriminalitas, dan kekacauan total. Namun, batas-batas informasi telah runtuh. Melalui akses internet, pengalaman studi di luar negeri, dan konsumsi media internasional, generasi muda kita dihadapkan pada data empiris yang secara brutal memutarbalikkan klaim tersebut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa negara-negara dengan tingkat sekularisme dan populasi ateis tertinggi di dunia, seperti negara-negara Skandinavia, Jepang, atau Selandia Baru, justru secara konsisten menempati urutan teratas dalam indeks kebahagiaan, kesejahteraan sosial, kerukunan warga, dan yang paling ironis, kebersihan dari praktek korupsi. Data statistik ini menjadi pukulan telak bagi kebanggaan semu masyarakat yang terlalu mengagungkan identitas religius namun gagal dalam praktek etika dasar di ruang publik. Perbandingan empiris ini menghancurkan premis dasar yang selama ini menopang dominasi institusi agama di Indonesia. Pikiran yang kritis mulai menarik sebuah kesimpulan sosiologis yang tak terhindarkan. Jika sebuah masyarakat yang sekuler mampu membangun sistem hukum yang lebih adil, infrastruktur kesehatan yang lebih manusiawi, dan jaring pengaman sosial yang merata, tanpa perlu mengutip satupun teks suci, lalu apa fungsi praktis dari dogma yang selama ini membelenggu kita? Kesadaran ini memicu sebuah eksodus intelektual secara diam-diam. Individu-individu yang rasional mulai melepaskan ilusi tentang utopia surgawi yang dijanjikan di kehidupan berikutnya dan beralih fokus pada upaya menuntut serta menciptakan keadilan duniawi yang terukur secara nyata di sini dan saat ini. Mereka berhenti memandang agama sebagai solusi makro bagi masalah sosial dan membiarkannya layu menjadi sekedar artefak budaya yang kehilangan relevansi fungsionalnya. Kita juga harus membedah fenomena ini melalui lensa psikologi perkembangan dan bagaimana otoritas kebenaran bergeser dalam struktur keluarga modern di Indonesia. Selama berabad-abad, mekanisme pertahanan agama yang paling efektif adalah indoktrinasi usia dini. Sebuah proses di mana konsep-konsep metafisika ditanamkan sebelum sirkuit logika di otak seorang anak terbentuk sempurna. Namun, di era informasi ini, tembok pelindung itu runtuh. Anak-anak muda sekarang terpapar pada keberagaman cara pandang dunia bahkan sebelum mereka lulus sekolah dasar.
Secara skeptis, sulit bagi seorang orang tua untuk mempertahankan narasi kebenaran tunggal ketika anak mereka bisa melihat video debat antara fisikawan dan teolog di genggaman tangan mereka. Ketika seorang anak mulai bertanya, "Mengapa?" dan jawaban yang diterima hanyalah, "Karena itu perintah," maka benih skeptisisme pertama telah ditanam. Disinilah letak awal dari kebangkitan diam-diam itu. Ia dimulai dari meja makan, dalam keheningan seorang remaja yang memilih untuk tidak lagi mendebat orang tuanya, namun secara mental telah membangun benteng rasionalitasnya sendiri. Pikiran yang kritis di Indonesia saat ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai migrasi intelektual. Mereka secara fisik tetap berada di dalam rumah ibadah, ikut dalam perayaan besar, dan mungkin tetap memakai atribut keagamaan, namun secara intelektual mereka telah pindah ke dunia yang sepenuhnya naturalistik. Secara logis, perilaku ini adalah bentuk adaptasi evolusioner untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak toleran terhadap perbedaan mendasar. Menjadi ateis di Indonesia bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan kemampuan bilingualisme kultural. Mereka fasih menggunakan istilah-istilah religius untuk berinteraksi secara sosial, namun berpikir menggunakan parameter sains dan logika saat mengambil keputusan penting dalam hidup. Skeptisisme ini bukan lagi sekedar tren pemberontakan remaja, melainkan strategi bertahan hidup dari kelas pekerja profesional, ilmuwan dan akademisi yang melihat bahwa dogma seringkali menjadi penghambat kemajuan nyata. Lebih jauh lagi, kita perlu menyoroti bagaimana kegagalan institusi agama dalam merespons isu-isu modern seperti perubahan iklim, kesehatan mental, dan hak asasi individu menjadi pendorong eksodus diam-diam ini. Ketika sebuah sistem kepercayaan yang mengklaim memiliki jawaban atas segala zaman justru tampak gagap atau bahkan kontraproduktif terhadap krisis global, relevansinya akan dipertanyakan. Banyak individu yang memiliki empati tinggi mulai melihat bahwa pendekatan dogmatis seringkali terlalu lamban atau bahkan menghalangi solusi sains yang mendesak. Misalnya, ketika depresi klinis masih dianggap sebagai kurang ibadah atau gangguan jin oleh sebagian otoritas tradisional, orang-orang yang memahami neuroscience akan merasa terasing. Secara logis, mereka akan lebih memilih berkonsultasi dengan psikiater dan mempelajari biokimia otak daripada melakukan ritual pengusiran ruh. Pergeseran dari pencarian solusi supranatural ke solusi empiris ini adalah bentuk ateisme praktis yang paling nyata di masyarakat kita. Kita juga harus melihat bagaimana akses terhadap filsafat eksistensialisme dan nihilisme optimistis mulai mengisi kekosongan makna bagi mereka yang meninggalkan agama. Banyak orang di Indonesia yang secara diam-diam melepaskan keyakinan mereka menemukan bahwa dunia tanpa Tuhan tidaklah menakutkan atau tanpa tujuan. Sebaliknya, mereka menemukan kebebasan dalam logika bahwa kitalah yang menciptakan makna bagi diri kita sendiri. Pandangan bahwa hidup ini singkat dan tidak ada kehidupan setelahnya justru mendorong mereka untuk lebih menghargai kemanusiaan, menjaga alam, dan mencintai sesama tanpa syarat tersembunyi. Mereka mulai menyadari bahwa moralitas yang tulus tidak membutuhkan pengawas surgawi. Kesadaran logis bahwa kita semua adalah bagian dari proses alam semesta yang luar biasa, tanpa perlu narasi mitologis, memberikan ketenangan yang lebih stabil bagi pikiran yang skeptis dibandingkan janji-janji yang seringkali terasa kontradiktif dengan realitas fisik yang kita tempati. Salah satu faktor yang paling mempercepat kebangkitan diam-diam ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai inflasi kesalehan di ruang publik Indonesia. Kita sedang hidup di era di mana simbol-simbol religius dipamerkan secara hiperbolis, mulai dari baliho politik hingga konten media sosial yang mengeksploitasi emosi spiritual demi klik dan keterlibatan. Ketika sesuatu yang seharusnya bersifat sakral dan privat dipaksa menjadi tontonan publik yang bising, maknanya akan mengalami devaluasi. Pikiran yang kritis mulai melihat pola bahwa semakin keras seseorang atau sebuah kelompok memamerkan atribut religiusnya, seringkali semakin besar pula upaya mereka untuk menutupi defisit moral atau ketidakmampuan untuk berargumen secara rasional. Fenomena ini menciptakan rasa mual intelektual bagi kelompok yang lebih memilih substansi daripada kosmetik. Mereka mulai menarik diri dari arus utama karena merasa bahwa religiusitas publik telah berubah menjadi sirkus performatif yang tidak lagi memiliki kejujuran spiritual.
Keadaan ini diperburuk oleh bagaimana hukum negara seringkali digunakan sebagai perpanjangan tangan dari kehendak mayoritas untuk membungkam skeptisisme. Sebuah kebenaran yang absolut seharusnya tidak memerlukan perlindungan hukum pidana untuk tetap tegak. Ia seharusnya mampu bertahan hanya dengan kekuatan argumennya sendiri. Namun, keberadaan pasal-pasal penodaan agama di Indonesia justru mengirimkan pesan yang sebaliknya kepada para pemikir skeptis. Secara skeptis, mereka melihat bahwa penggunaan ancaman penjara untuk membungkam pertanyaan kritis adalah pengakuan implisit akan rapuhnya fondasi logika dari narasi yang dibela. Hal ini tidak membuat mereka kembali beriman, melainkan justru semakin meyakinkan mereka bahwa sistem tersebut hanya bisa bertahan melalui koersi, bukan persuasi. Dampaknya, mereka tidak berhenti meragu. Mereka hanya berhenti berbicara secara terbuka, memindahkan seluruh dialektika intelektual mereka ke dalam ruang-ruang privat yang tidak terjangkau oleh sensor negara. Selain itu, kita harus menyoroti peran evolusi bahasa dalam menyamarkan ateisme di Indonesia. Banyak orang yang secara logis tidak lagi mempercayai konsep ketuhanan, memilih untuk menggunakan label yang lebih aman secara sosial, seperti spiritual tetapi tidak religius, humanis, atau agnostik. Penggunaan label-label ini seringkali merupakan eufemisme bagi ateisme yang dipraktikkan secara hati-hati. Dengan menyebut diri mereka agnostik, mereka menghindari konfrontasi langsung dengan stigma ateisme yang diidentikan dengan komunisme atau amoralitas di Indonesia. Namun, jika kita melihat cara mereka hidup, cara mereka mengambil keputusan berbasis bukti, dan cara mereka memandang kematian sebagai akhir biologis, mereka sebenarnya telah mengadopsi kerangka berpikir ateistik sepenuhnya. Pergeseran bahasa ini memungkinkan kebangkitan diam-diam ini menyusup ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memicu alarm kecurigaan dari otoritas agama yang masih terjebak pada definisi-definisi kaku masa lalu. Perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi juga mulai memberikan tantangan eksistensial baru bagi masyarakat Indonesia yang tradisional. Ketika mesin mulai mampu melakukan tugas-tugas yang dulu dianggap sebagai eksklusivitas kognisi manusia, dan ketika algoritma mampu memprediksi perilaku kita lebih akurat daripada firasat spiritual, batas antara yang alami dan supranatural semakin kabur. Pikiran skeptis mulai bertanya, jika kesadaran dan kecerdasan dapat muncul dari susunan materi yang kompleks seperti silikon dan kode, apakah kita masih membutuhkan konsep jiwa yang bersifat metafisika untuk menjelaskan diri kita? Bagi generasi yang akrab dengan teknologi tinggi, penjelasan bahwa manusia adalah biomesin yang kompleks hasil dari seleksi alam selama jutaan tahun terasa jauh lebih masuk akal dan teruji secara empiris dibandingkan narasi penciptaan yang statis. Kebangkitan ateisme di sini adalah hasil sampingan dari literasi digital yang mendalam, di mana sains tidak lagi dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai satu-satunya alat yang bekerja untuk menjelaskan realitas. Kita tidak bisa mengabaikan pengaruh gaya hidup minimalis dan stoikisme yang belakangan ini menjadi tren di kalangan kelas menengah perkotaan Indonesia. Meskipun stoikisme bukanlah ateisme, namun pendekatan filsafat ini menekankan pada penggunaan nalar dan kendali diri atas hal-hal yang bisa kita kontrol, tanpa perlu bergantung pada janji-janji metafisika. Pergeseran dari mencari solusi melalui perantara pemuka agama menuju pencarian kedamaian lewat manajemen pikiran adalah langkah besar menuju sekularisme personal. Banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan batin dapat dicapai melalui teknik pernafasan, olahraga, dan psikologi kognitif, bukan melalui ritual yang biayanya seringkali tidak rasional. Ketika metode yang murni sekuler ini memberikan hasil yang lebih nyata dan stabil, ketergantungan pada institusi agama secara otomatis berkurang. Inilah bentuk ateisme diam-diam yang bekerja melalui efisiensi. Jika ada cara yang lebih sederhana, logis, dan terbukti secara medis untuk merasa bahagia, mengapa harus melalui prosedur dogmatis yang rumit dan penuh ancaman? Lebih jauh lagi, mari kita tinjau secara logis mengenai bagaimana ekonomi rasa takut yang selama ini dipraktikkan oleh banyak narasi religius di Indonesia mulai kehilangan daya tawar. Selama ini kepatuhan massal seringkali dipicu oleh ancaman penderitaan pasca kematian.
Namun pikiran yang skeptis mulai melihat pola ini sebagai taktik manipulasi psikologis yang kuno. Mereka mulai bertanya, jika sebuah sistem memerlukan ancaman siksaan abadi untuk memaksa pengikutnya berbuat baik, sejauh mana sistem itu benar-benar murni dan luhur? Secara logis, ketika seseorang sudah tidak lagi takut pada hantu, mereka berhenti membeli jimat. Demikian pula ketika seseorang sudah tidak lagi takut pada narasi neraka, karena mereka melihatnya sebagai konstruksi budaya untuk kontrol sosial, maka seluruh struktur kekuasaan agama atas individu tersebut runtuh. Di Indonesia, kebangkitan diam-diam ini seringkali merupakan sebuah pembebasan psikologis dari rasa takut yang diwariskan. Sebuah momen di mana seseorang akhirnya berani berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak takut pada kegelapan yang tidak terbukti. Fenomena ini juga didorong oleh transparansi finansial, atau tepatnya, kurangnya transparansi tersebut dalam organisasi keagamaan. Di era di mana akuntabilitas menjadi standar global, banyak orang mulai mempertanyakan aliran dana yang dikumpulkan atas nama Tuhan. Ketika mereka melihat kemewahan hidup para tokoh agama yang kontras dengan kondisi pengikutnya, atau ketika dana umat digunakan untuk kepentingan politik tertentu, logika mereka mulai bekerja secara kritis. Mereka mulai melihat agama bukan sebagai jalan spiritual, melainkan sebagai bentuk korporasi yang tidak memiliki audit publik. Bagi individu yang rasional, hal ini memicu ketidakpercayaan yang mendalam. Mereka mulai merasa bahwa kontribusi terbaik bagi kemanusiaan bukanlah melalui kotak amal yang tujuannya buram, melainkan melalui filantropi sekuler, pajak, atau investasi sosial yang hasilnya bisa diukur secara nyata di dunia ini. Pengalihan sumber daya ini adalah bukti nyata bahwa prioritas masyarakat telah bergeser dari yang gaib ke yang empiris. Selain itu, kita harus mempertimbangkan bagaimana konsep keajaiban telah didekonstruksi oleh kecepatan informasi. Dahulu, sebuah kejadian aneh di desa terpencil bisa dengan mudah diklaim sebagai mukjizat dan dipercayai oleh ribuan orang. Namun sekarang, setiap orang memiliki kamera di saku mereka. Klaim-klaim supranatural kini harus berhadapan dengan verifikasi digital secara real-time. Skeptisisme tumbuh ketika klaim keajaiban tersebut selalu gagal saat diuji di bawah pengamatan yang ketat, atau ketika ternyata hanya merupakan fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi banyak orang di Indonesia, hilangnya misteri ini mengakibatkan hilangnya rasa kagum pada hal-hal supranatural. Mereka mulai memahami bahwa dunia ini memang menakjubkan, namun ketakjuban itu berasal dari hukum-hukum fisika yang elegan, bukan dari intervensi yang melanggar hukum alam. Pemahaman ini secara perlahan namun pasti menggantikan iman dengan rasa ingin tahu yang berbasis pada sains. Di Indonesia, narasi agama seringkali mencoba memegang kendali penuh atas bagaimana seseorang mengelola tubuhnya sendiri, mulai dari urusan pakaian hingga pilihan cara bereproduksi. Namun, bagi individu yang skeptis dan berpikiran maju, mereka mulai melihat bahwa klaim-klaim moral atas tubuh manusia seringkali tidak memiliki dasar logis selain dari tradisi yang kaku. Ketika seseorang mulai memahami biologi, genetika, dan hak asasi manusia, mereka menyadari bahwa otoritas atas diri sendiri adalah sebuah kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Skeptisisme muncul saat dogma mencoba menghakimi pilihan personal yang tidak merugikan orang lain. Kebangkitan ateisme diam-diam ini banyak dipicu oleh resistensi terhadap upaya-upaya kontrol tubuh yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan medis atau psikologis modern. Bagi mereka, lebih masuk akal untuk mendengarkan saran dokter atau pakar kesehatan mental daripada mengikuti tabu-tabu kuno yang tidak lagi punya tempat dalam realitas sains. Kita bisa melihat bagaimana kematian pakar di ranah agama justru mempercepat proses sekularisasi ini. Saat ini, siapapun bisa mengklaim diri sebagai otoritas spiritual hanya dengan modal retorika dan pengikut di media sosial. Ketika pasar ide keagamaan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memiliki kedalaman intelektual atau integritas sejarah, kualitas pesan yang disampaikan pun merosot. Orang-orang terpelajar di Indonesia mulai merasa bahwa apa yang ditawarkan dari mimbar-mimbar publik sudah terlalu dangkal, bersifat pengulangan, dan seringkali berisi ujaran kebencian yang dibungkus nasihat.
Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai kekosongan intelektual spiritual. Karena tidak lagi menemukan kedalaman di dalam sistem yang ada, banyak orang memilih untuk mencari makna di dalam sains, seni, atau filsafat sekuler. Mereka tidak merasa kehilangan apapun saat meninggalkan dogma, karena apa yang mereka tinggalkan dianggap sudah tidak lagi memiliki nilai intelektual yang memadai untuk menantang pikiran mereka. Mari kita lihat juga dari sisi sosiologi perkotaan tentang bagaimana lingkungan tempat tinggal mempengaruhi cara pikir. Di apartemen-apartemen kota besar Indonesia, kehidupan menjadi sangat atomistik. Berbeda dengan kehidupan desa yang memiliki kontrol sosial kolektif yang ketat lewat rumah ibadah, di kota besar seseorang bisa hidup bertahun-tahun tanpa perlu berinteraksi secara religius dengan tetangganya. Hilangnya pengawasan sosial ini memberi ruang bagi individu untuk jujur pada diri sendiri. Ateisme diam-diam tumbuh subur di lingkungan yang anonim ini. Di sini, seseorang tidak perlu merasa takut akan gunjingan jika tidak hadir dalam ritual mingguan. Kebebasan ruang ini memungkinkan mereka untuk bereksperimen dengan pemikiran-pemikiran yang selama ini dianggap terlarang. Kita bisa menyimpulkan bahwa religiusitas di Indonesia selama ini mungkin bukan didorong oleh iman yang murni, melainkan oleh tekanan sosial yang sangat kuat. Dan ketika tekanan itu dihilangkan oleh gaya hidup urban, yang tersisa adalah kecenderungan manusia untuk berpikir secara rasional dan mandiri. Kita pun harus mempertimbangkan dampak dari krisis kesehatan global yang sempat melanda dunia. Dalam momen-momen kritis tersebut, seluruh dunia, termasuk Indonesia, dipaksa untuk menaruh kepercayaan mutlak pada sains, vaksin, dan protokol medis. Skeptisisme terhadap solusi supranatural mencapai puncaknya ketika masyarakat melihat bahwa tempat-tempat ibadah harus ditutup demi keselamatan, sementara laboratorium bekerja siang dan malam untuk mencari solusi. Bagi banyak orang, ini adalah sebuah momen pencerahan yang pahit. Mereka melihat bahwa dalam menghadapi ancaman eksistensial yang nyata, doa tidak mampu menghentikan virus, namun ilmu pengetahuan mampu. Kesadaran ini membekas secara mendalam dan menjadi argumen logis yang sulit dibantah, bahwa dunia kita diatur oleh mekanisme biologis yang tidak kenal kompromi, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memahami hukum alam tersebut, bukan dengan mencoba merayunya lewat ritual-ritual yang terbukti tidak efektif di hadapan mikroskop. Kita harus menelaah bagaimana hubungan antara identitas nasional dan religiusitas di Indonesia mulai mengalami keretakan di mata generasi muda. Selama puluhan tahun, narasi yang dibangun adalah bahwa menjadi orang Indonesia yang baik berarti menjadi orang yang beragama. Namun bagi para pemikir skeptis, penyamaan ini terasa seperti sebuah kekeliruan logika non sequitur. Mereka mulai mempertanyakan, sejak kapan kemampuan berpikir kritis dan ketiadaan iman terhadap konsep supranatural membuat seseorang menjadi kurang Indonesia? Mereka melihat bahwa patriotisme tidak memiliki korelasi linear dengan kepatuhan pada dogma tertentu. Kebangkitan ateisme diam-diam ini seringkali merupakan upaya untuk mendefinisikan ulang kewarganegaraan yang berbasis pada kontribusi nyata, ketaatan hukum, dan cinta pada tanah air tanpa perlu embel-embel pengakuan teologis. Mereka ingin menjadi warga negara yang fungsional, yang membayar pajak dan menjaga lingkungan tanpa harus dipaksa mengakui sesuatu yang bagi akal mereka tidak ada. Fenomena ini juga diperparah oleh apa yang bisa kita sebut sebagai kelelahan akan eksklusivitas. Secara logis, klaim bahwa hanya satu kelompok tertentu yang memiliki kunci menuju keselamatan abadi, sementara miliaran manusia lainnya akan dihukum, terdengar sangat tidak masuk akal bagi mereka yang hidup di dunia yang saling terhubung. Di kota-kota besar Indonesia, di mana orang bekerja dengan rekan dari berbagai latar belakang etnis dan global, doktrin kami melawan mereka menjadi penghambat kolaborasi. Pikiran skeptis mulai melihat bahwa agama seringkali menciptakan batasan artifisial yang tidak perlu. Mereka lebih memilih ateisme atau humanisme sekuler karena menawarkan landasan yang lebih universal untuk bekerja sama. Bagi mereka, jauh lebih logis untuk memperlakukan semua orang secara setara berdasarkan karakter dan kompetensi mereka daripada berdasarkan label metafisika yang mereka bawa sejak lahir. Kita juga harus memperhatikan peran literatur filsafat yang kini sangat mudah diakses melalui e-book atau diskusi daring. Nama-nama seperti Nietzsche,
kamu, hingga Richard Dawkins dan Christopher Hitchens tidak lagi menjadi asing di telinga para pencari jawaban di Indonesia. Meskipun karya-karya ini terkadang sulit ditemukan di toko buku fisik karena sensor mandiri atau tekanan kelompok, namun di dunia digital, ide-ide ini menyebar tanpa hambatan. Ketika seseorang terpapar pada argumen Tuhan sudah mati atau agama sebagai racun, mereka tidak langsung menjadi ateis, namun benih-benih pertanyaan mulai tumbuh. Mereka mulai membedah argumen tersebut dan menyadari bahwa posisi ateisme memiliki landasan intelektual yang sangat kokoh, jauh dari sekedar pemberontakan emosional yang selama ini dituduhkan oleh para pemuka agama. Mereka menemukan keindahan dalam alam semesta yang diatur oleh hukum fisika tanpa perlu pengatur yang personal. Selain itu, ada faktor yang jarang dibahas secara terbuka, keraguan terhadap konsep takdir. Jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh entitas yang maha tahu, maka kehendak bebas manusia hanyalah ilusi. Namun, realitas hidup di Indonesia menuntut tanggung jawab pribadi yang besar. Bagi kelas menengah yang berjuang untuk naik kelas sosial, konsep takdir seringkali terasa seperti belenggu yang menghambat ambisi. Mereka melihat bahwa kesuksesan finansial dan stabilitas hidup adalah hasil dari kerja keras, strategi, dan keberuntungan statistik, bukan karena pemberian hadiah dari langit. Skeptisisme terhadap intervensi ilahi ini berkembang menjadi ateisme fungsional. Mereka mungkin masih mengucapkan kalimat-kalimat syukur secara lisan karena kebiasaan budaya, namun di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka adalah kapten dari kapal mereka sendiri. Pergeseran dari mentalitas pasrah ke mentalitas proaktif ini adalah langkah logis menuju penolakan terhadap konsep otoritas tunggal atas nasib manusia. Kita harus meninjau bagaimana revolusi empati yang terjadi di kalangan generasi muda Indonesia menjadi pendorong utama bagi mereka untuk meninggalkan struktur dogmatis. Ada sebuah paradoks yang menarik secara skeptis. Banyak orang menjadi tidak beragama justru karena mereka memiliki nilai moral yang terlalu kuat. Mereka melihat bagaimana doktrin-doktrin tertentu seringkali meminggirkan kelompok minoritas, menstigma identitas gender yang berbeda, atau membenarkan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap sesat. Bagi pikiran yang berlandaskan pada prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia, ajaran yang bersifat eksklusif dan menghakimi ini terasa tidak lagi kompatibel dengan hati nurani mereka. Secara logis, jika sebuah institusi mengklaim mewakili cinta, namun praktiknya justru menyebarkan pemisahan, maka sistem tersebut cacat secara fundamental. Ateisme diam-diam di sini adalah sebuah bentuk solidaritas kemanusiaan, sebuah keputusan untuk berdiri bersama mereka yang tertindas daripada bersama sistem yang menindas. Selain itu, kita perlu melihat bagaimana logika probabilitas mulai menggantikan logika keajaiban dalam keseharian masyarakat kita. Di masa lalu, ketika seseorang selamat dari kecelakaan maut, narasi yang muncul adalah campur tangan Tuhan. Namun, di era di mana data kecelakaan, fitur keselamatan kendaraan, dan analisis resiko tersedia secara luas, pikiran yang skeptis mulai melihat kejadian tersebut sebagai sebuah anomali statistik atau keberhasilan rekayasa teknologi. Klaim tentang perlindungan ilahi menjadi sulit dipertahankan ketika di saat yang sama, ribuan orang lain yang juga berdoa justru mengalami nasib yang tragis dalam situasi serupa. Ketidakkonsistenan hasil dari doa ini memicu sebuah kesimpulan skeptis yang dingin, bahwa alam semesta bersifat indiferen dan keberuntungan kita hanyalah hasil dari variabel-variabel fisik yang kebetulan berpihak pada kita. Kesadaran ini membebaskan individu dari kewajiban untuk terus-menerus menyuap langit demi keselamatan yang sebenarnya acak. Kita juga harus mengamati bagaimana fenomena digital immortality atau keabadian digital mulai menggeser konsep akhirat. Bagi banyak orang di era media sosial, cara mereka untuk tetap hidup setelah kematian bukan lagi melalui harapan akan surga, melainkan melalui warisan digital, karya, dan ide-ide yang mereka tinggalkan di internet. Jejak digital memberikan bukti yang jauh lebih nyata tentang eksistensi seseorang daripada janji-janji metafisika yang tidak bisa diverifikasi. Fokus manusia mulai bergeser dari mempersiapkan kehidupan di dunia sana menjadi membangun dampak yang terukur di dunia sini.
Ateisme diam-diam di Indonesia tumbuh seiring dengan pemahaman bahwa waktu kita di bumi sangat terbatas dan berharga. Karena mereka tidak percaya ada kesempatan kedua, mereka menjadi lebih gigih dalam mengejar kualitas hidup, pendidikan, dan hubungan antar manusia yang bermakna saat ini juga. Lebih jauh lagi, mari kita bedah dampak dari kejenuhan informasi religius yang membanjiri ruang privat kita. Melalui grup WhatsApp keluarga hingga pengeras suara yang saling bersahutan, narasi agama dipaksakan masuk ke dalam setiap celah kehidupan masyarakat. Secara logis, paparan yang berlebihan terhadap sesuatu, apalagi jika dilakukan secara paksa, seringkali menghasilkan reaksi penolakan atau anestesi emosional. Skeptisisme muncul sebagai mekanisme pertahanan mental terhadap polusi suara dan informasi yang tidak diminta. Banyak individu yang secara diam-diam menjadi ateis karena mereka ingin mendapatkan kembali ketenangan pikiran dan privasi intelektual mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan, atau setidaknya versi Tuhan yang dijajakan oleh institusi, telah menjadi terlalu berisik dan invasif. Menjadi ateis, bagi mereka, adalah sebuah cara untuk mematikan notifikasi dari dunia yang terus-menerus mencoba mendikte cara mereka berpikir dan merasa. Kita harus mempertanyakan kaitan antara kemandirian ekonomi dan penurunan religiusitas di kalangan profesional muda Indonesia. Ada sebuah pola sosiologis yang konsisten secara skeptis. Ketika seseorang mulai memiliki kontrol yang lebih besar atas hidupnya melalui stabilitas finansial dan keamanan sosial, kebutuhan akan figur pelindung gaib cenderung menurun. Di Indonesia, kelas menengah baru yang mandiri secara ekonomi mulai melihat bahwa kesejahteraan mereka bukan hasil dari berkah yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari perencanaan keuangan yang matang, investasi pada pendidikan, dan navigasi yang cerdas di pasar tenaga kerja. Mereka mulai memandang ritual-ritual pemancing rezeki sebagai tahayul yang tidak memiliki dasar dalam ekonomi makro. Ateisme diam-diam ini muncul sebagai konsekuensi dari rasa percaya diri manusia atas kemampuannya mengelola resiko. Bagi mereka, jauh lebih rasional untuk menaruh kepercayaan pada laporan keuangan dan analisis pasar daripada pada janji-janji kemakmuran yang bersifat metafisika. Selain itu, secara skeptis kita bisa melihat bagaimana krisis kredibilitas teks mulai merambah ke dalam pikiran-pikiran kritis di tanah air. Di masa lalu, teks suci dianggap sebagai otoritas final dalam sains, sejarah, dan hukum. Namun, seiring dengan meningkatnya literasi sejarah dan arkeologi, banyak orang mulai menyadari bahwa teks-teks tersebut merupakan produk dari zamannya, terpaku pada konteks budaya, geografis, dan pengetahuan manusia ribuan tahun yang lalu. Jika pengetahuan sains dalam teks tersebut terbukti tidak akurat menurut standar astronomi atau biologi modern, mengapa klaim moral dan metafisikanya harus dianggap sebagai kebenaran mutlak? Penemuan ini seringkali menjadi titik balik bagi para ateis diam-diam di Indonesia. Mereka tidak lagi melihat teks tersebut sebagai wahyu yang tidak bercela, melainkan sebagai artefak sastra kuno yang menarik, namun tidak lagi memadai untuk menjadi kompas hidup di abad ke-21. Kita juga harus memperhatikan bagaimana tren kesehatan mental di Indonesia secara perlahan menggantikan peran konseling agama. Dahulu, ketika seseorang mengalami kegelisahan jiwa, mereka diminta untuk memperbanyak ibadah. Namun sekarang, kesadaran akan neuroscience dan psikologi klinis telah mengubah cara pandang masyarakat urban. Mereka mulai memahami bahwa depresi, kecemasan, dan trauma adalah masalah ketidakseimbangan kimiawi di otak atau luka psikologis yang memerlukan terapi medis, bukan masalah kurang iman. Ketika terapi sekuler memberikan hasil yang nyata dan terukur, sementara pendekatan spiritual seringkali justru menambah beban rasa bersalah, orang-orang mulai bermigrasi secara mental. Mereka tetap terlihat menjalankan kewajiban agama demi harmoni keluarga. Namun secara personal, mereka menaruh kepercayaan penuh pada ilmu kedokteran jiwa. Ini adalah bentuk ateisme praktis yang lahir dari kebutuhan akan solusi yang fungsional dan empiris. Lebih jauh lagi, mari kita tinjau secara logis mengenai bagaimana persepsi tentang keadilan kosmik mulai runtuh. Banyak orang di Indonesia tumbuh dengan keyakinan bahwa orang jahat akan dihukum dan orang baik akan diberi imbalan, baik di dunia ini maupun di akhirat.
Namun realitas sosial yang mereka saksikan sehari-hari menunjukkan hal yang sebaliknya. Koruptor yang hidup mewah hingga usia tua, penindas yang tetap berkuasa, dan orang-orang jujur yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Secara skeptis, janji tentang pengadilan di kehidupan mendatang mulai terdengar seperti cara untuk meredam kemarahan sosial dan membiarkan ketidakadilan duniawi terus berlangsung. Para pemikir skeptis ini mulai menolak gagasan tersebut dan menyimpulkan bahwa keadilan tidak akan datang dari langit. Keadilan adalah tanggung jawab manusia yang harus diperjuangkan di sini. Kesadaran bahwa tidak ada hakim kosmik yang akan membereskan kekacauan manusia mendorong mereka untuk menjadi ateis yang lebih bertanggung jawab terhadap etika sosial di dunia nyata. Kita harus mempertimbangkan bagaimana konsep cinta dan hubungan di Indonesia mulai terlepas dari belenggu sakralitas tradisional. Di masa lalu, pernikahan dan struktur keluarga dianggap sebagai ikatan yang diatur di langit. Namun, bagi generasi yang skeptis, hubungan antar manusia kini dilihat sebagai kontrak sosial dan emosional yang murni naturalistik. Mereka mulai melihat bahwa keberhasilan sebuah hubungan bergantung pada kecocokan karakter, komunikasi, dan upaya timbal balik, bukan pada restu metafisika. Mereka menyadari bahwa masalah-masalah domestik tidak bisa diselesaikan dengan memperbanyak ritual, melainkan dengan pemahaman psikologi dan empati yang nyata. Kebangkitan ateisme diam-diam ini tercermin dalam bagaimana pasangan-pasangan muda di kota besar mengelola konflik mereka. Mereka lebih memilih jasa konselor pernikahan profesional daripada mendengarkan nasihat dogmatis yang seringkali justru melanggengkan ketidakadilan gender. Pergeseran ini menunjukkan bahwa otoritas moral dalam ruang paling pribadi pun telah berpindah dari tangan pemuka agama ke tangan para ahli yang berbasis data. Selanjutnya, kita perlu menyoroti bagaimana estetika religius telah menggantikan esensi religius di masyarakat kita. Banyak individu tetap berpartisipasi dalam perayaan-perayaan keagamaan hanya karena mereka menikmati aspek budayanya, seperti musik, arsitektur, atau rasa kebersamaan saat hari raya, tanpa mempercayai satupun klaim teologis di baliknya. Ini adalah bentuk ateisme budaya. Mereka memperlakukan agama sebagaimana mereka memperlakukan mitologi Yunani atau cerita rakyat, sesuatu yang indah secara artistik dan memiliki nilai historis, namun tidak nyata secara faktual. Di Indonesia, fenomena ini sangat kuat karena tekanan sosial mengharuskan setiap orang untuk memiliki identitas tersebut. Akibatnya, banyak orang yang secara diam-diam sudah ateis tetap mempertahankan tradisi demi menjaga kohesi keluarga, menjadikan agama sekadar sebagai festival kebudayaan tahunan yang hampa dari keyakinan supranatural. Perkembangan ilmu pengetahuan populer melalui platform video dan podcast juga telah menciptakan generasi detektif logika. Mereka mulai mempelajari cara mengidentifikasi sesat pikir atau logical fallacies dalam khotbah-khotbah yang mereka dengar sejak kecil. Ketika seorang orator agama menggunakan argumen ad hominem, appeal to fear, atau circular reasoning, pikiran skeptis ini segera menyadarinya. Di Indonesia, di mana retorika seringkali lebih diutamakan daripada data, kemampuan berpikir kritis ini menjadi senjata mematikan bagi dogma. Mereka mulai melihat bahwa jika sebuah keyakinan hanya bisa dipertahankan dengan cara-cara yang cacat secara logika, maka keyakinan tersebut kemungkinan besar tidak benar. Ketidakmampuan banyak otoritas tradisional untuk menjawab tantangan logika yang diajukan secara sopan namun tajam oleh generasi ini mengakibatkan hilangnya rasa hormat secara intelektual, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri secara diam-diam dari iman tersebut. Terakhir, kita harus melihat bagaimana rasa takut akan kematian mulai didekonstruksi menjadi sebuah penerimaan biologis yang tenang. Narasi tradisional di Indonesia seringkali menggunakan kematian sebagai alat teror untuk memastikan kepatuhan. Namun, melalui akses ke literatur tentang filsafat kematian dan sains materi, banyak orang mulai melihat kematian bukan sebagai gerbang menuju pengadilan yang mengerikan, melainkan sebagai penghentian aktivitas otak yang damai, sebuah kembalinya materi ke alam semesta. Jika kita tidak merasa menderita selama biliaran tahun sebelum kita lahir, mengapa kita harus takut pada keadaan yang sama setelah kita mati? Kesadaran ini menghancurkan daya tawar terakhir dari struktur dogma, rasa takut. Ketika rasa takut hilang, kontrol pun hilang. Inilah inti dari kebangkitan diam-diam itu.
sebuah pembebasan kolektif dari rasa takut yang dilakukan secara sunyi, di mana individu-individu mulai hidup lebih penuh dan lebih etis justru karena mereka tahu bahwa inilah satu-satunya kehidupan yang mereka miliki. Kita sampai pada sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan, bahwa kebangkitan ateisme secara diam-diam di Indonesia bukanlah sebuah anomali atau sekadar ikut-ikutan tren barat. Ini adalah konsekuensi alami dari benturan antara sistem nilai kuno yang statis dengan arus informasi yang begitu dinamis dan transparan. Skeptisisme yang tumbuh subur di balik layar smartphone, di ruang-ruang kelas universitas, hingga di meja makan keluarga merupakan tanda bahwa nalar manusia Indonesia sedang menuntut haknya untuk tidak lagi sekadar percaya, tetapi untuk memahami. Kita harus mengakui bahwa diam-diam bukan berarti tidak ada. Itu hanya berarti bahwa masyarakat kita saat ini lebih memilih keamanan sosial daripada integritas publik. Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah bangsa yang secara administratif religius, namun secara intelektual semakin sekuler. Pergeseran ini mungkin tidak akan mengubah kolom agama di KTP dalam waktu dekat, namun ia telah mengubah cara jutaan orang mengambil keputusan, memandang moralitas, dan memaknai hidup mereka sendiri. Pikiran yang kritis tidak memerlukan pengakuan massal untuk tetap valid. Kebangkitan ini terus mengalir melalui percakapan-percakapan privat yang jujur, melalui buku-buku yang dibaca secara sembunyi-sembunyi, dan melalui tindakan kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih surgawi. Secara logis, memaksa sebuah bangsa yang semakin terdidik untuk tetap tunduk pada dogma yang tidak teruji hanya akan memperlebar jurang kemunafikan kolektif. Namun, bagi mereka yang telah memilih untuk menggunakan akal budinya secara penuh, kebenaran tentang alam semesta yang naturalistik memberikan ketenangan yang jauh lebih kokoh daripada kenyamanan palsu dari sebuah mitos. Mereka telah menemukan bahwa dunia tetap indah tanpa perlu keajaiban, dan manusia tetap bisa bermoral tanpa perlu ancaman. Inilah realitas baru yang sedang kita hadapi. Sebuah realitas di mana Tuhan mungkin masih ada dalam narasi negara, namun perlahan-lahan mulai absen dalam nalar praktis warga negaranya. Terima kasih telah menemani perjalanan skeptis ini hingga akhir. Kami menyadari bahwa topik ini mungkin memicu banyak pertanyaan atau bahkan ketidaknyamanan. Namun, tujuan kami adalah untuk membedah apa yang selama ini tertutup oleh tirai konformitas. Jika Anda merasa bahwa kejujuran intelektual lebih berharga daripada kepatuhan buta, dan jika Anda percaya bahwa diskusi yang berlandaskan logika serta skeptisisme adalah cara terbaik untuk memajukan peradaban kita, maka Anda tidak sendirian dalam kesunyian ini. Kami mengundang Anda untuk terus menggali, bertanya, dan meragukan segala sesuatu yang selama ini dianggap sudah dari sananya. Karena pada akhirnya, cahaya nalar hanya akan bersinar jika kita berani menyalakan api rasa ingin tahu kita sendiri di tengah gelapnya dogma yang dipaksakan. Kami adalah suara-suara yang selama ini memilih untuk mengamati dalam diam, mencatat pergeseran zaman tanpa perlu berteriak di keramaian. Namun, diam bukan berarti berhenti bergerak. Jika narasi ini beresonansi dengan apa yang selama ini Anda pikirkan namun ragu untuk Anda ucapkan, dukung kami untuk terus menyuarakan perspektif yang logis dan skeptis ini. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda rasa siap untuk melihat realitas melampaui statistik. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah skeptis, dan selamat datang di komunitas mereka yang berani jujur pada akal sehatnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di channel Silent Majority.